Update market kripto 8 Juli 2021. Jadi hari ini market berdarah ya. Seperti BTC contohnya hampir 6% gitu penurunannya, ETH hampir 10%, dan total market cap itu penurunannya hampir 7%. Jadi ya memang rata-rata hari ini semuanya mengalami penurunan ya. Walaupun sebenarnya memang kalau saya pribadi memang sudah kelihatan dari pagi tadi. Jadi tadi pagi hampir setengah 10 ya, itu saya udah lihat itu memang trennya kurang bagus dari untuk BTC ini. Dia udah bearish divergent, terus juga untuk sentimennya itu negatif ya. Kalau dilihat dari berita-berita, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa memang BTC bakal turun lagi. Dan memang akhirnya turun ya sampai pada saat ini hampir ke daerah 32 ribuan. Jadi yang udah ikut nge-short itu ya saya ucapkan selamat ya paling enggak lah kita ada happy-happynya sedikit. Jadi enggak terlalu sedih melihat market gimana gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa data yang menarik ya dari Glassnode. Jadi stay tune selalu ya. Halo teman-teman, nama saya Riko. Di sini di channel kita ini kita akan membahas mengenai makroekonomi, data-data dan juga tentunya spesifik ke dunia kripto. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe di sini bisa subscribe ya untuk support saya juga, dan juga like videonya kalau suka dan bisa share juga ke teman-teman yang lain. Nah, data yang menarik dari Glassnode. Glassnode ini adalah perusahaan analytics ya. Jadi mereka memang menganalisa berapa misalnya jumlah hodler BTC dari kapan, terus juga aktivitasnya seperti apa. Nah, mereka membuat datanya dan mendistribusikannya kepada ya investor-investor seperti kita gitu. Nah, yang menarik itu satu data ini, yaitu pemegang atau hodler Bitcoin yang memang orang lama, jadi 1 sampai 7 tahun. Nah, menariknya apa? Di sini kita lihat ada polanya. Jadi dari 2014 ya, Juli paling bawah ini, kita lihat sampai 2017. Jadi kan ini kurvanya membentuk kayak gunung begini ya. Nah, jadi ada akumulasi terus distribusi. Nah, maksudnya apa? Akumulasi itu mereka beli nih. Terus distribusi ya mereka mulai jual sedikit-sedikit untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, ini pun selaras dengan grafik. Nah, yang ada garisnya itu adalah harga BTC kan ya. Jadi selaras dengan BTC, dalam arti ya mereka ini memang karena pemain lama, mereka tahu gitu polanya BTC ini seperti apa. Ya memang beli waktu di bawah terus jual di atas gitu ya kira-kira. Nah, jadi kita lihat sampai peak 2018 Januari gitu ya. Nah, itu setelah itu stop nih kebanyakan karena itu kan bear market. Nah, di sana pun harga kan mulai drop, mulai pelan-pelan drop, pelan-pelan drop. Mereka pun nggak akumulasi. Nah, kalau di total waktu itu sekitar 2,2% gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang 2019 yang mulai naik lagi, nah yang akumulasi lagi. Nah, itu kan mulai harga juga mulai ikut naik ya. Karena mereka akumulasi, mereka beli terus naik, terus sempat sideways sampai akhirnya harga sampai waktu itu 60 ribuan all time high, mereka distribusi gitu ya kira-kira. Nah, menariknya itu di poin bulan ini gitu. Jadi di Juli ini ada kenaikan sampai 11,3%. Itu apa? Jadi 11,3% itu realized cap. Jadi bisa dibilang hodler yang memang dibandingkan dengan jumlah market cap. Jadi 11-3% itu memang pemain lama gitu dari 100% market cap Bitcoin sekarang ya. Nah, kalau dulu cuma 2,2%, bayangin kecil banget. Berarti ada kenaikan 4,9 kali. Nah, itu artinya apa? Artinya berarti yang pertama pasti ya mungkin mereka memang investor jangka panjang dan mereka sekarang lebih percaya gitu ya. Lebih percaya bahwa ya memang
kripto atau Bitcoin ini masa depan gitu. Mereka masih mau hodler, bahkan mereka mau beli lagi gitu ya. Mungkin karena juga sudah waktu distribusi kan pasti udah untung, ya make sense lah kalau mereka mau invest lagi karena mereka percaya ya pasti ini bakal naik lagi. Apalagi kalau banyak analisa-analisa bullish ya, yang bilang 100.000, 130.000, 200, 300.000 nanti Bitcoin 2021. Nah itu mungkin juga membuat mereka tetap optimis. Dan memang wajar kalau misalnya kita lihat pemain lama itu kebanyakan memang pasti optimis dan bullish terus ya. Apalagi kalau Bitcoin maksimalis, mereka nggak percaya yang lain tapi Bitcoin, wah itu lebih lagi, itu lebih fanatik lagi. Jadi wajar. Nah, yang perlu kita pelajari dari sini itu, yang pertama, ini grafiknya mirip ya, dalam arti akumulasi distribusi, akumulasi distribusi. Nah, yang sebenarnya perlu kita perhatikan setelah distribusi itu ada sedikit cooldown. Nah, kalau dilihat itu mungkin Januari 2018 sampai wah ya hampir setahun gitu. Itu memang waktu itu ya bear market itu. Jadi mereka pun nggak mengakumulasi karena saya rasa waktu itu mereka menganggap ya udah setelah distribusi toh sudah banyak jualan juga, ya udahlah kita lihat dulu sampai trennya gimana. Kalau misalnya sudah ada naik lagi baru kita beli lagi gitu kan. Jadi nggak setiap kali dip wah beli. Nah, banyak juga yang mengatakan begitu sekarang ya, wah buy the dip, buy the dip. Ya pelan-pelan lihat dulu. Makanya saya suka bilang jangan apa namanya nafsu ya gitu ya. Jadi pokoknya wah ada turun sedikit kita mau beli, terus nanti naik sedikit jual ya. Oke, kalau mau seperti itu ya berarti trading. Nah cuma kita apa namanya harus belajar dari investor yang sudah 1 sampai 7 tahun ini. Mengapa? Ya karena mereka terbukti profit gitu. Sekarang coba saya bandingkan dengan yang hodler atau pemegang koin 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, mereka juga mirip sebenarnya beli waktu sudah mulai naik. Nah, melihat tren naik, beli. Nah, tapi distribusinya nih kayaknya telat. Jadi kebanyakan ujung-ujungnya jadinya cut loss gitu. Nah, kalau dilihat yang paling ujung itu yang ada lingkaran hijau itu, nah itu juga berarti banyak apa namanya pembeli-pembeli ini yang nyangkut sekarang ini. Ya bisa dibayangin kalau 3 bulan yang lalu mereka beli atau 4 bulan yang lalu gitu ya, ya waktu harga lagi tinggi ya memang mereka yang nyangkut gitu pastinya. Nah sekarang permasalahannya apakah mau cut loss atau gimana? Nah makanya maksud saya membedakan ini supaya kita bisa tahu cara mainnya itu seperti apa, terutama untuk kripto ini ya. Jadi kembali lagi yang ke 1 sampai 7 tahun ini. Nah jadi berarti posisinya sekarang mereka itu setelah distribusi dong. Nah mereka apakah akumulasi? Nah belum tahu, nggak ada datanya ya. Banyak yang bilang ya pasti akumulasi. Saya rasa pun pasti tetap akumulasi. Apalagi kalau misalnya harganya cukup turun banyak ya. Kalau misalnya kayak hari ini turun sampai 6%, itu sebenarnya udah bisa dibilang cukup dalam ya untuk sehari gitu. Walaupun di kripto ya biasa. Memang seperti itu gitu loh. Kalau turun berapa persen ya memang seperti itulah volatilitasnya. Kalau dengan saham kan beda. Nah jadi yang perlu kita garis bawahi itu pertama ya itu apa namanya mungkin klise ya, tapi teman-teman harus ingat bahwa ini jangka panjang gitu. Kalau misalnya memang dari awal apa orientasinya mau jangka pendek, saya sarankan ya main futures aja. Karena main futures ini high risk high gain, walaupun yang ini juga high risk high gain, tapi menurut saya lebih kecil risknya kalau untuk yang hodler 1 sampai 7 tahun ya. Masa dalam 7 tahun Bitcoin nggak naik-naik lagi, itu kan agak aneh ya rasanya ya. Kecuali memang di ban di seluruh negara ya oke. Tapi kan sepertinya agak nggak mungkin gitu, karena FUD-nya udah gila sampai gimana pun, ya ini tetap segini masih 30 ribuan gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya kita mau jangka pendek trading gitu ya, menurut saya ya itu tadi. Kalau saya pribadi, saya alokasiin dana memang untuk misalnya futures.
Nah itu by the way ngomong future, saya juga ada buka kelas ya, bukan kelas tapi channel sinyal khusus VIP gitu untuk futures. Jadi di sana saya juga ada edukasi, terus juga saya ada kasih apa namanya sinyal-sinyal kira-kira bagusnya apa, kita masuk kapan, TP-nya berapa, SL-nya berapa, dan kalau ada pertanyaan ya bisa saling sharing juga karena ada channel, ada grupnya juga. Nah, bisa cek link di bio kalau misalnya tertarik. Oke, anyway, kalau misalnya eh, kita udah memutuskan untuk invest, ya berarti ya ini polanya yang harus diikutin. Nah, misalnya ini lagi turun cukup signifikan gitu ya, 32 ribuan. Walaupun kalau dibandingin beberapa tahun yang lalu, itu masih tinggi sekali kan kalau bisa dilihat ya. Itu masih tinggi sekali 30-an itu. Kalau misalnya 10 ribu, 20 ribu ya oke, baru cukup rendah ya. Mungkin itu all time high waktu Januari 2018 gitu loh. Nah, cuma maksud saya, ketika karena saya sering dengar nih orang, oh buy the dip, buy the dip, buy the dip. Bener, buy the dip itu bener banget. Tapi bagi teman-teman yang memang orientasinya jangka panjang, kalau hari ini buy the dip ngarepin besok bakal naik, ya susah gitu loh. Kalau turun lagi ya beli lagi, turun lagi beli lagi terus. Ya kita kan terbatas ya modalnya. Kecuali memang udah di apa namanya disesuaikan gitu. Makanya saya juga suka bilang dicicil kalau mau masuk gitu ya. Dicicil misalnya ada 500 ribu ya udah dicicil sekali 50 ribu gitu. Besok lihat lagi, oh turun lagi 50 ribu lagi dan seterusnya. Nah karena di sini kita lihat grafiknya itu sebenarnya kemungkinan besar kita ini setelah distribusi pasti ada slowdown sedikit ya. Kalau dilihat pola sebelumnya ini, jadi ada slowdown sedikit. Nah sampai nanti apa namanya baru akumulasi lagi. Nah itu membutuhkan waktu karena juga kepercayaan apa investor. Kalau misalnya setelah market crash itu agak susah baliknya, pasti butuh waktu. Nah kecuali memang ada apa namanya ada sentimen yang sangat positif ya. Misalnya nih Bitcoin ETF di Amerika keluar gitu izinnya. Oh itu positif sekali. Itu bisa dalam semalam menurut saya malahan bakal booming itu bisa. Nah, atau misalnya ada negara lain yang ikut El Salvador gitu ya, apa namanya jejaknya. Nah, itu mungkin bisa lah. Atau ada yang kayak Tesla lagi yang terjun langsung beli berapa gitu. Nah, itu bisa. Cuma kalau misalnya masih seperti ini biasa-biasa saja, ada good news sedikit ya naik paling sedikit, turun ya lebih ke sideways lah. Kita nggak ngarepin crash sampai gimana ya, walaupun ya nanti kita lihatlah untuk grayscale unlock ini seperti apa. Nah, cuma maksud saya intinya itu dari kita harus pikirin kalau misalnya memang mau jangka panjang, saya sarankan ya itu tadi waktu akumulasi nih. Tahu dari mana? Ya kalau udah mulai trennya agak naik gitu loh. Jangan kita beli waktu boleh buy the dip itu sebenarnya lebih bagus lagi ya. Waktu turun kita beli terus. Cuman ya itu kalau misalnya ada budget boleh dibagi seperti tadi ya 500 ribu misalnya kita bagi 10. Dan juga jangan dilakukan sekali. Misalnya dalam satu hari oke, kita 50 ribu, besok kita lihat lagi, lusa kita lihat lagi, besoknya kita lihat lagi. Jadi kita main waktu. Nah kita nyicilnya itu pakai waktu. Makanya orang suka bilang dollar cost average. Malahan bahkan kalau dilihat ya pemain lama ini mereka setiap hari beli. Nah makanya apa namanya saya pernah share juga yang di apa kegiatan keluar masuknya dompet whales itu ya. Nah itu hampir setiap hari dulu ya. Kalau sekarang nggak begitu. Kalau dulu itu hampir setiap hari dia beli. Kalau saya lihat polanya beli. Ada duit berapa mungkin dia beli kayak nabung gitu. Nah memang bosen ya bosen memang begitu ya. Cuman inilah datanya gitu kalau kita mau untung dalam jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek tadi, nah misalnya futures. Cuman balik lagi, futures itu kan apa namanya juga gede dia punya resiko gitu. Kalau salah analisa bisa liquid semua gitu kan. Nah, makanya kita juga ada strateginya. Misalnya apa? Kalau saya bagi, saya juga bahas itu di channel VIP itu. Saya bagi misalnya dua strategi, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau pasif ini misalnya saya selalu angsur.
Saya ambil posisi long, misalnya kalau turun ya saya angsur. Nah, ada parameternya juga seperti apa. Nah, kalau misalnya aktif ya itu mengikuti sinyal gitu ya. Nah, kita alokasinya berapa banyak, berapa persen. Nah, totalannya, dananya berapa. Nah, itu kan kita harus mengenal semua gitu. Jangan sembarangan juga. Nah, jadi nggak YOLO lah, nggak semua langsung 100% kita habisin gitu kan. Wah, ini pasti benar, pasti naik. Karena liquid ya habis. Jangan begitu, kita bukan gambling. Nah, itu. Jadi hati-hati apa namanya untuk yang trader-trader yang jangka pendek ya. Kalau misalnya investor yang memang mengikuti ini, saya rasa di apa namanya jangka panjang tetap pasti untung. Nah, ada juga yang pernah saya lihat itu apa namanya YouTuber kalau nggak salah juga, YouTuber luar ya, saya lupa namanya. Nah, dia itu juga sistemnya begitu. Dia sekarang malahan turun sudah 50%-an ya dari gain dia sih. Dia udah pemain lama juga. Nah, dia sampai apa tunjukkan gitu portfolionya, dia turun sampai 50% loh net worth-nya. Nah, tapi apa yang dia lakukan ya dia bilang begitu, pokoknya saya dollar cost average, saya beli setiap hari. Nah, misalnya Bitcoin atau ETH kalau dia fokusnya begitu. Setiap hari saya beli berapa? $1.000, $1.000, $1.000. Saya nggak peduli berapa harganya. Nah, kalau kita lihat misalnya mungkin ke orang tua atau orang-orang dulu ya, sama kalau yang misalnya suka cicil emas. Nah, sama prinsipnya seperti itu. Nggak peduli toh harga berapa, karena nanti di average ya tetap untung apa kalau kurvanya naik. Nah, kira-kira begitu ya simpelnya, dan ini datanya gitu. Ya, semoga membantu ya. Hari ini mungkin lebih ke analisa data ya, dan juga bagaimana kita menanggapi penurunan gitu harga dari kripto seperti hari ini gitu kan, crashnya hampir 7% ya. Nah, 7%, 0,99% total market cap turunnya itu. Belum lagi kalau kita pegang altcoin kan pasti berdarah banget. Nah, jadi semoga ini memberikan pencerahan ya, dan juga gambaran lebih jelas kira-kira kalau misalnya kita investor itu kita harus bagaimana, terus kalau misalnya kita trader itu harus bagaimana. Karena kebanyakan memang orang bilang klise, oh ya itu saya tahu, tapi nggak dipraktekkan gitu. Dan mentalnya beda gitu ya. Misalnya trader tiba-tiba nyangkut jadi investor, atau investor yang misalnya udah naik profit sedikit, oh langsung mau jual, beli lagi harga naik ya ujung-ujungnya jadi trader. Nah, makanya maksud saya kita harus membedakan. Ada juga teman saya yang apa memang membedakan akun, satu untuk trading, satu untuk invest. Nah, itu juga boleh. Tapi menurut saya pasti mempengaruhi psikis kita ya. Karena siapa yang nggak mau uang cepat gitu. Manusia semua mau uang cepat. Jadi pasti balik-balik ujungnya ke trading. Makanya kalau saya fokus ya udah kalau trading oke, futures. Nggak pusing deh gitu. Kalau misalnya memang analisa salah pun ya udah berarti ada resikonya, langsung kita tahu resikonya bagaimana gitu kan, ke liquid kayak stop loss kayak oke, kita ngerti, dan juga kita udah porsiin berapa. Nah, kalau invest kan kita nggak melihat ke sana gitu, kita melihat pokoknya oh nanti berapa deh harganya, waktu itu gue pernah beli di sini harga ini misalnya kan, itu oh berarti udah untung misalnya gitu. Saya ini naik ke 40 apa 50 ribuan ya pasti yang beli-beli sekarang ini maupun 30, 32, 35 kan untung semua. Nah, itu jadi apa namanya cara pikirnya atau mindsetnya itu semoga ya teman-teman dapat gambaran lah ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Kalau misalnya suka dengan video seperti ini, bantu saya untuk like dan subscribe tentunya ya, dan juga share ke teman-teman lain supaya mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.